Semua masih nggak percaya dengan evolusi Gobro yang berhasil jadi ogre. Nggak terkecuali semua wanita yang dijaga ini. Lalu karena senjatanya sedikit rusak, Mbak Pandi Besi ini berjanji akan memperbaiki. Lanjut ke si kembar yang meminta bantuan agar pekerjaan mereka lebih ringan. Lanjut ke sang ahli kimia. Dan akhirnya mereka semua bercengkerama bersama. Esok hari, Gobro memilih menghentikan latihan karena tenaganya sekarang udah gak sebanding dengan para goblin ini. Gobkichi memilih pergi setelahnya, lalu yang lain melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara Gobro dan Hopsei malah berantem rebutan buku. Hari selanjutnya saat lagi santai, Gobro dikejutkan karena seseorang Karbunsel yang nampaknya terluka. Sekuat tenaga dia berusaha menolongnya. Setelah tersadar, dia berterima kasih sambil mengenalkan diri bernama Litana. Dia bercerita jika diserang manusia, mungkin karena di dahinya terdapat permata yang bernilai mahal, jadi banyak manusia yang berebut untuk mendapatkannya dengan cara menyerangnya. Dengan sangat, Litana memohon agar Gobro mau melindunginya. Gobro pun teringat suatu kisah saat di mana penyihir legendaris bernama Velvet yang menciptakan Litana dan bertugas menjaga item berharga di ruang harta karun miliknya. Mendengar langsung dari Litana, Gobro memutuskan untuk membantunya dan menjaga ruang harta. Dengan segera dia mengumpulkan semua. Dia lalu meminta senjata dan berusaha agar nggak melukai manusia. Tapi jika kepepet, dia akan menggunakan kekerasan nantinya. Setelah sampai di lokasi, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Para petualang yang ketemu dengannya dengan gak sopan langsung menyerang. Dia pun coba menasehati jika yang dilakukan para petualang ini adalah tindakan yang salah. Tapi mereka nggak mau mendengar dan malah menyerang secara brutal. Beruntung Gobro mampu membaca situasi dan gak terluka sedikit pun. Dia pun terpaksa menyerang balik dan memusnahkan mereka semua. Mereka segera dituntun ke ruang harta. Setelah berterima kasih dan menceritakan tentang tuannya, Litana akhirnya harus musnah untuk selamanya. Gobro pun segera menyimpan permata itu di tubuhnya dan mengajak semua mendoakan Litana. Lalu segera menguras habis harta yang udah jadi milik mereka. Dan juga menghilangkan Velvet dengan cara Velvet pun meninggalkan sebuah tangan untuknya yang nyatanya amat berguna bagi Gobro. Mereka pun memilih merayakan dengan hari-hari selanjutnya. Gobro sengaja menghibahkan senjata untuk mereka yang dipercayai. Gak lupa senjata legendaris untuk dirinya sendiri. Lanjut mukbang tanpa henti karena gak ada kegiatan. Gobro memutuskan untuk mencari monster yang belum pernah dia temui. Spiderman ini korban pertama. Lanjut rusa korban kedua. Dia pun pergi hingga ke tengah hutan. Lalu spesies baru yang ia temui adalah Dryad. Sosok licik yang hanya akan memanfaatkan laki-laki yang ia temui. Semua yang diceritakan Gobji memang benar adanya. Karena iminnya udah nggak tahan, dia pun akhirnya menggunakan item yang belum pernah dia gunakan yang berupa. Dia pun selesai setelah 5 jam prosesnya. Lanjut menghabisi monster-monster lagi. Dan saat kembali ke markas, dia senang karena 2 orang lagi berhasil menguasai sihir. Hari-hari selanjutnya pun Gobro lewati dengan khawatir. Sebab entah mengapa, semua wanita kini marah-marah padanya. Tapi saat dia pergi ke tempat si ahli kimia, cemburu karena ciuman di pipi dari Dryad rupanya adalah penyebabnya. Dan yang dilakukan si kimia malah. Tapi kejadian itu membuat semua cemburu. Dan mau nggak mau, akhirnya Gobro melayani mereka semua. Berkat kemampuan Shard yang dimiliki, Gobro jadi bisa mengidentifikasi ras yang belum pernah dia temui. Termasuk kemampuan dasar yang dimiliki. Tanpa sopan, pemimpin elf itu memarahi Gobro. Dan firasatnya mengatakan pertemuan ini akan sedikit merepotkan. Ternyata, dia datang untuk meminta bantuan, karena para manusia akan menyerang bangsa mereka. Tapi karena meminta dengan gak sopan, Gobro pun langsung menolaknya, berusaha menyerang. Tapi
Dia meminta agar anak buahnya menurunkan busur panahnya. Lalu, karena dia juga hidup di hutan itu, Gobro pun akhirnya mau kerjasama. Jika sampai manusia macam-macam pada mereka, senjata inilah yang akan dia gunakan. Karena keseriusannya, akhirnya para elf itu memilih pergi undur diri. Esok hari, dia lanjut untuk berburu monster lagi. Dan monster slime ini adalah mangsanya. Setelah memakannya, kemampuan spesial berhasil didapatkan, yang langsung dia manfaatkan untuk jadi CCTV di semua wanitanya. Para elf benar-benar gak belajar dari kesalahan. Mereka nekat mendatangi Gobro lagi. Dengan segera, rupanya mereka terpaksa menuruti pemimpinnya, tapi Gobro punya solusi, yaitu adu kekuatan diri. Dan siapa yang menang diizinkan untuk pergi. Singkat cerita, para elf mengalami kekalahan, dan Gobro menjadikan sisanya sebagai tahanan. Sontak info itu membuat jiwa muda Gobji kembali menggelora. Dan nasib sial harus diterima pemimpin elf yang harus menemui ajalnya. Hari-hari terus berlalu, Gobkichi akhirnya sampai level 100-nya. Dia pun berevolusi jadi tipe khusus. Seperti biasa, dia kembali menantang Gobro untuk bertarung. Tapi hasilnya, lagi-lagi Gobkichi belum mampu mengalahkan Gobro. Dan saat istirahatnya, dia bermimpi tentang sosok aneh yang memberinya sesuatu. Esok hari, dia diberitahu jika banyak goblin yang berhasil menemukan bakatnya. Sementara Hopse akhirnya berevolusi juga menjadi half spell lord. Dia pun segera memamerkan peningkatan kemampuannya pada Gobro. Gobro menyadari jika Hopse belum evolusi sepenuhnya, tapi dia tetap mengapresiasi dengan memberinya beberapa item ini. Gobro percaya jika evolusi di wilayahnya ada pengaruh darinya, dia pun akan tetap melanjutkan program pelatihan kekuatan ini. Saat Gobro pulang dari perburuannya dengan Gobkichi, gak sengaja dia bertemu beberapa goblin yang berniat pergi dari wilayahnya. Dia pun paham akan situasi dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Gak lupa, dia memberi sedikit kenangan untuk mereka. Lanjut, gak sengaja dia menemukan manusia yang tertangkap oleh orc. Melihat kemampuan bagusnya, dengan segera balik ke lab, dia bahagia karena wanita kimia akhirnya berhasil menciptakan Homar. Dilanjut rapat bentar, dia mempersilahkan kepada siapapun untuk pergi jika dirasa di sini nggak nyaman. Hari-hari berikutnya, dia kembali menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Gobe nampak mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, tapi karena buruannya masih hidup, Gobro memilih menggunakan kekuatan yang baru didapat untuk menjadikan hewan itu peliharaan mereka. Dan juga disusul oleh hewan-hewan lainnya yang dia taklukkan. Lalu, peningkatan signifikan juga terjadi di wanita merah yang mengaku pemula ini. Dia juga dapat info jika manusia telah menyerang beberapa anggotanya. Esok hari saat terbangun, dia dikagetkan oleh serangan dari tengkorak sihir. Dia tahu ada sesuatu yang menggerakkan mereka di belakang, tapi karena jumlahnya teramat banyak, mau nggak mau dia harus mengalahkan kroco-kroconya dulu. Hingga akhirnya dia menemukan dalang utama. Lalu dengan segera setelahnya para kobold menceritakan kronologi sebelumnya. Mereka pun meminta maaf atas keteledoran ini. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.